Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini aku mau membahas mengenai pentingnya diskusi keuangan sebelum menikah. Banyak pasangan muda kaget ketika menjalani kehidupan baru berumah tangga. Maklum, bukan hanya status di KTP yang berubah, tetapi kehidupan dengan tantangan baru akan dimulai, salah satunya masalah keuangan. Semula kita hidup sendiri dengan mengurus dan menikmati semuanya sendiri. Tetapi ketika kita sudah hidup bersama pasangan melalui ikatan pernikahan, keadaan akan berubah dan tanggung jawab baru yang harus diemban. Ngomongin keuangan sebelum menikah mungkin adalah hal yang tidak pantas dibicarakan ya. Untuk beberapa orang mungkin juga beberapa orang segan karena khawatir dianggap materialistis oleh pasangan. Tetapi tidak semua orang yang bertanya mengenai keuangan pasangan itu materialistis loh. Justru hal ini bisa mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Mengapa? Karena tidak sedikit masalah keuangan itu terjadi karena faktor ekonomi, tentunya masalah keuangan. Untuk itu, diskusi keuangan sebelum menikah itu perlu dilakukan. Apa saja yang didiskusikan? Ayo kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah pendapatan. Perlu sekali dibicarakan secara jujur profil pendapatan masing-masing pasangan, yaitu dari mana sumber pemasukan masing-masing, berapa jumlahnya, dan kapan menerimanya. Atau calon istri tidak bekerja atau tidak ada pendapatan. Dengan mempunyai profil pendapatan masing-masing bisa menjadi gambaran untuk menghadapi tantangan keuangan setelah menikah. Selain itu, dengan mengetahui pendapatan masing-masing bisa membantu kita bagaimana cara kita bersikap baik ketika suami misalnya gajinya ternyata lebih kecil dari istrinya. Misalnya lagi, pasangan kita seorang wirausaha yang masih dalam tahap pengembangan. Berarti kelak kita sebagai pasangannya harus bisa memahami dan mengantisipasi pendapatan pasangan kita yang cenderung tidak pasti ini. Dengan mengetahui profil pendapatan masing-masing, kita dengan pasangan akan lebih mudah menyusun rencana keuangan bersama sebagai satu keluarga. Perlu juga kita mengungkapkan aset apa saja yang dimiliki masing-masing agar kita nanti dengan pasangan bisa lebih matang lagi dalam merencanakan tujuan keuangan. Ayo, kira-kira kalian sebelum menikah, teman-teman semuanya, membicarakan hal semacam ini enggak? Alhamdulillahnya sebelum aku menikah dengan suami sudah membicarakan beberapa hal mengenai keuangan. Karena kehidupan setelah menikah itu tidak semudah yang dibayangkan, apalagi masing-masing pasangan sepakat untuk memulai bersamanya dari nol. Diskusi keuangan sebelum menikah bersama pasangan yang kedua adalah pengeluaran. Ada pemasukan, pastinya ada pengeluaran. Untuk itu, perlu sekali membicarakan pengeluaran masing-masing dari pasangan. Ungkapkan juga gaya hidup masing-masing dan biasanya menghabiskan biaya berapa untuk gaya hidup mereka. Karena orang dengan pendapatan besar belum tentu tabungannya juga besar. Mengapa perlu membicarakan pengeluaran juga seperti ini? Agar kelak kita dengan pasangan bisa mengelola keuangan bersama yang nyaman untuk berdua. Misal masih membiayai adik sekolah atau menanggung kehidupan orang tua yang sudah pensiun. Selain itu, dengan mengungkapkan pengeluaran, gaya hidup, tanggungan, membuat pasangan kita tahu kondisi keuangan kita sebenarnya dan supaya tidak beresiko menjadi masalah di kemudian hari. Diskusi keuangan yang ketiga bersama pasangan yaitu hutang piutang. Hal ini juga penting dibicarakan bersama pasangan. Apakah masing-masing mempunyai hutang atau piutang?
hutangnya itu hutang apa saja, dan berapa cicilan tiap bulannya. Jujur dengan pasangan itu sangat penting sekali. Dengan mengetahui hutang masing-masing, kelak berdua setelah menikah bisa merencanakan anggaran keuangan rumah tangga yang lebih baik dan tidak kelabakan untuk membayar hutang masing-masing. Yang terpenting, tidak menjadi masalah di kemudian hari karena sudah saling jujur masalah hutang piutang. Ingat ya, kita jangan sampai menyembunyikan masalah hutang piutang ini dengan pasangan. Diskusi keuangan yang keempat dengan pasangan yaitu tanggung jawab keuangan, atau di sini bisa dikatakan bendahara keuangan ketika nanti setelah menikah. Setelah mengetahui profil keuangan masing-masing, selanjutnya hal yang perlu didiskusikan adalah pembagian tanggung jawab keuangan setelah menikah. Siapa yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk keluarga atau menjadi bendaharanya? Apakah dipegang sendiri-sendiri seperti sebelum menikah, atau dikelola salah satu pasangan, mungkin yang memegang suaminya atau istrinya? Hal ini justru dibicarakan untuk menghindari resiko pertengkaran di kemudian hari karena kesalahpahaman. Pasalnya, sudah pasti pola pengaturan anggaran rumah tangga berbeda sekali dengan ketika saat masih lajang, serta masing-masing juga punya cara sendiri dalam mengelola uang. Makanya penting untuk dibahas agar tercapai kesepakatan dengan keduanya. Diskusi keuangan dengan pasangan yang kelima adalah impian finansial. Masing-masing dari kita dan pasangan pastinya mempunyai impian finansial yang ingin dicapai. Dengan membicarakannya berdua dengan pasangan akan memudahkan kita dalam menentukan prioritas impian finansial mana yang perlu didahulukan. Sekali lagi, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari karena kesalahpahaman. Selain itu, masing-masing bisa lebih ikhlas menerima pendapat dari pasangan kita. Misalkan jika impian pasangan kita lebih diutamakan, lebih diprioritaskan untuk terlebih dahulu dicapai. Misalkan juga ternyata impian finansial kalian sama, nah itu bisa lebih maksimal lagi semangatnya untuk mencapai impian finansial bersama pasangan. Yang keenam, diskusi keuangan bersama pasangan yaitu masalah karir. Bila sebelumnya seorang wanita adalah wanita karir yang gemar bekerja, bisa menghasilkan uang sendiri, penting untuk membicarakan hal ini dengan pasangan dan mendapatkan kesepakatan bersama. Apakah nanti jika sudah menikah diizinkan untuk bekerja atau tidak? Jika diizinkan bekerja, akan seperti apa toleransinya terhadap keluarga, bagaimana membagi tugas dalam menjalankan pekerjaan rumah dan yang lainnya. Karena biasanya wanita yang sudah terbiasa bekerja bisa menghasilkan uang sendiri, kemudian tiba-tiba dia berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga, biasanya akan merasa sedikit depresi. Untuk itu perlu dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin bersama pasangan agar bisa memberikan jawaban yang disepakati bersama. Diskusi keuangan yang ketujuh bersama pasangan yaitu prinsip keuangan. Sangat penting membicarakan prinsip keuangan bersama pasangan, apalagi sebelum menikah, karena jika pasangan berbeda prinsip dengan kamu, takutnya di kemudian hari menjadi masalah. Prinsip keuangan yang harus dibicarakan misalnya hidup apa adanya, membeli jika punya uang, jika tidak tahan dulu, nabung dulu, tidak berhutang, misalnya lagi memilih kontrak daripada gadekan SK untuk beli rumah, atau tidak mau berurusan dengan riba. Hal semacam ini perlu dibicarakan supaya semua saling mengerti, keadaan rumah tangga tenang dan keuangan sehat. Demikian video aku kali ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, atau ada salah tulisan.
Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Nantikan video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.